Assalamualaikum, selamat jumpa siswa SMP kelas 9. Saat ini, kalian sudah berada di akhir pembelajaran di SMP dan akan menghadapi ujian sekolah. Bahan soal ujian sekolah cukup luas, yaitu dari kelas 7 sampai 9. Walau saat ini selama 1 tahun kita mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah, jangan khawatir ya. Melalui video ini, Bu Linda akan membuat kalian siap ujian sekolah mapel seni budaya mendapat nilai terbaik. Video ini merupakan part pertama yang akan membahas materi seni rupa sesuai kisi-kisi ujian sekolah seni budaya tahun 2021. Nantikan part keduanya. Selamat belajar. Indikator pertama, disajikan sebuah gambar karya alam benda. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur seni rupa dalam karya tersebut. Nah, anak-anak, ada 7 macam unsur rupa, yaitu titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan. Nah, pada soal akan ditampilkan gambar. Kalian perhatikan, gambar nomor 1 itu dominan unsur garis. Gambar nomor 2 dominan unsur tekstur. Gambar nomor 3 dominan unsur gelap terang. Gambar nomor 4 dominan unsur bidang. Lanjut indikator kedua, disajikan 4 gambar ragam hias dari daerah berbeda. Peserta didik dapat menunjukkan daerah asal motif ragam hias tersebut. Nah, anak-anak, ragam hias disebut juga ornamen, yaitu merupakan pola hias yang diterapkan pada media tertentu bertujuan untuk hiasan. Kamu harus amati baik-baik gambarnya. Pada soal akan muncul salah satu gambar ini. Amati baik-baik. Nomor 1, ada ondel-ondel, berarti ragam hias Betawi. Nomor 2, ada parang, berarti dari Jawa Tengah. Nomor 3, gambar seperti ini figuratif primitif dari daerah Nias. Nomor 4, masih figuratif dengan banyak sulur-sulur dari Kalimantan. Nomor 5, ada awan-awan atau megamendung dari Cirebon. Nah, ingat-ingat ya gambarnya. Disajikan data secara acak prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan. Peserta didik dapat menyusun prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan dengan tepat. Nah, anak-anak, prosedur menerapkan ragam hias pada kain sejarah berturut-turut yang benar harus kalian hafal, yaitu pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, membuat sketsa ragam hias pada kain. Ketiga, baru diberi warna ragam hias tersebut. Dan keempat, dikeringkan atau finishing. Indikator keempat, disajikan sebuah gambar motif ragam hias pada bahan kayu. Peserta didik dapat menyebutkan motif ragam hias tersebut dengan tepat. Anak-anak, ragam hias terdiri dari 4 jenis motif, yaitu fauna, flora, geometris, dan figuratif. Sekarang kita perhatikan gambar nomor 1, terdiri dari gambar bunga, daun, itu berarti motif flora. Kemudian nomor 2, terdiri dari gambar binatang, berarti motif fauna. Nomor 3, ada gambar garis, bidang, itu berarti motif geometris. Dan yang keempat, gambar manusia yang disederhanakan, itu kita sebut motif figuratif. Indikator 5, disajikan secara acak tahapan menggambar model. Peserta didik dapat menyusun langkah atau tahapan menggambar model dengan tepat. Nah, anak-anak, tahapan menggambar model yang benar secara berurutan adalah: pertama, melakukan pengamatan terhadap model. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, mewarnai dan memberikan gelap terang. Keempat, menggambar detail bentuk. Kelima, penyelesaian tahap akhir atau finishing. Indikator 6, disajikan 4 gambar model dengan teknik pembuatan yang berbeda.
Peserta didik dapat menentukan gambar model dengan teknik pointillis. Nah, anak-anak, teknik menggambar model itu banyak bermacam-macam. Di antaranya ada 4 jenis yang sering digunakan, yaitu 1. Plakat, akuarel, pointillis, dan blok. Nah, sekarang kita amati pada gambar. Teknik pointillis itu seperti gambar nomor 1, yaitu gambar yang dibuat dengan poin atau titik-titik. Sedangkan nomor 2, teknik blok, yaitu gambar yang dibuat blok atau negatif positif. Kemudian ketiga, transparan, yaitu gambar yang menggunakan cat air sehingga tipis warnanya atau transparan. Dan yang keempat, teknik plakat, yaitu teknik melukis dengan cat yang tebal bertumpuk menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Indikator 7. Disajikan daftar program komputer. Peserta didik dapat memilih program aplikasi yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, anak-anak, aplikasi untuk menggambar itu banyak sekali software yang bisa digunakan. Nah, dalam soal nanti ada pengecohnya. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya. Nah, nanti kamu pilih di antaranya ada Corel Painter, Adobe Photoshop, Sketch, Paint, dan Corel Draw. Indikator 8. Disajikan definisi karya seni rupa. Peserta didik dapat memilih definisi gambar poster dengan tepat. Jadi anak-anak, dalam soal ini kalian akan melihat beberapa definisi. Kalian harus cermat untuk mencari mana definisi menggambar poster. Jadi menggambar poster itu adalah gambar yang memuat komposisi gambar dan huruf pada selembar kertas berisi informasi, ajakan atau himbauan kepada masyarakat. Indikator 9. Disajikan tabel bahan alat pembuatan desain poster. Peserta didik dapat memilih bahan dan alat yang tepat dalam pembuatan desain poster. Nah, anak-anak, nanti dalam soal ada tabel seperti ini yang kalian akan lihat ada beberapa bahan dan ada beberapa alat. Kalian cari mana pasangannya yang tepat untuk membuat poster. Tentunya kertas dan cat akrilik. Sedangkan kain screen dan rakel untuk sablon, kain mori dan canting untuk batik, tanah liat dan busir untuk membuat patung. Indikator 10. Disajikan prosedur menggambar komik. Peserta didik dapat menyusun prosedur menggambar komik dengan tepat. Nah, anak-anak, pada soal ini kalian harus amati prosedur menggambar komik, kemudian kalian urutkan. Nah, kita lihat urutan pertama dalam menggambar komik adalah menentukan ide atau gagasan atau tema cerita. Kedua, membuat karakter atau tokoh utama dan tokoh pembantu dalam komik. Ketiga, membuat panel berdasarkan gagasan yang ingin dituangkan pada komik. Keempat, membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. 5. Menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Jadi jangan lupa, prosedur menggambar komik yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan atau tema cerita. Indikator 11. Disajikan sebuah karya seni lukis. Peserta didik dapat menentukan gaya lukisan yang disajikan. Anak-anak, gaya lukisan itu ada 3 jenis, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Pada gambar terlihat nomor 1, yaitu gaya representatif. Lukisannya masih terlihat bentuknya sama seperti di alam. Yang kedua, gaya deformatif. Lukisannya menunjukkan bentuk alam tetapi sudah mengalami perubahan. Yang ketiga, gaya non-representatif. Sama sekali sudah tidak ada unsur alamnya atau bentuk abstrak. Indikator 12. Disajikan pernyataan tentang aliran lukisan.
Peserta didik dapat memilih pengertian aliran lukisan kubisme dengan benar. Jadi anak-anak, di soal ini nanti kalian akan melihat ada beberapa pengertian aliran lukisan dan kalian memilih mana yang merupakan pengertian aliran kubisme. Jadi intinya yang perlu kalian ingat, lukisan kubisme asal katanya dari kubus. Pada gambar terlihat lukisan kubisme yaitu lukisan wajah yang disederhanakan menyerupai bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Itu adalah ciri dari lukisan kubisme. Indikator 13. Disajikan pengertian teknik lukisan. Peserta didik dapat menentukan teknik lukisan akuarel. Jadi anak-anak, kalian dalam soal ini harus memahami apa pengertian teknik akuarel itu, yaitu cara melukis dengan menggunakan bahan dasar cat air dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus kandang. Akuarel asal kata aqua berasal dari bahasa Latin yang artinya air. Pada gambar terlihat lukisan dengan teknik akuarel, warnanya tipis dan transparan. Indikator 14. Disajikan pengertian seni patung dan sumbernya. Peserta didik dapat memilih pengertian seni patung dan sumbernya dengan benar. Nah, anak-anak, di sini kalian akan disajikan beberapa pengertian karya seni. Nah, untuk seni patung kalian harus pahami bahwa seni patung itu intinya adalah karya seni rupa 3 dimensi, bentuknya tiruan atau plastik, bisa figuratif atau non-figuratif. Kemudian menggunakan berbagai bahan dan teknik dalam pembuatannya. Indikator 15. Disajikan tabel tentang bahan dan teknik berkarya seni patung. Peserta didik dapat memilih bahan dan teknik yang sesuai. Jadi dalam soal ini anak-anak silakan mengamati tabel yang tersedia. Bahan dan teknik sudah tepat pasangannya, tinggal kamu mencari contohnya, misalnya bahan lunak, berarti tanah liat dengan teknik pilin, atau bahan alam keras, berarti kayu jati dengan teknik pahat. Indikator 16. Disajikan 4 gambar karya seni patung. Peserta didik dapat menentukan karya seni patung sebagai fungsi religius. Nah anak-anak, fungsi patung itu banyak. Seperti di gambar kamu lihat ada fungsi religi, fungsi patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Untuk fungsi religius berarti untuk ibadah, itu terlihat pada patung nomor 1. Indikator 17. Disajikan pengertian tentang karya seni. Peserta didik dapat menunjukkan pengertian seni grafis. Nah anak-anak, pada soal ini kalian akan melihat beberapa pengertian karya seni dan kalian mencari pengertian seni grafis. Caranya mudah saja, kalian perlu ingat seni grafis adalah karya seni rupa 2 dimensi yang proses pembuatannya menggunakan teknik cetak. Indikator 18. Disajikan tabel bahan dan alat berkarya seni grafis. Peserta didik dapat memilih bahan dan alat untuk membuat karya seni grafis dengan teknik cetak saring. Nah anak-anak, teknik cetak seni grafis itu ada 4 macam: cetak tinggi, cetak dalam, cetak saring, cetak sablon, dan cetak datar. Kalian harus pahami alat dan bahan yang digunakan oleh masing-masing teknik tersebut. Jadi kalau teknik cetak saring yang digunakan adalah screen, rakel, kaca, tinta, dan sebagainya. Untuk cetak tinggi menggunakan pisau cukil, cutter, papan, stempel. Untuk teknik cetak dalam menggunakan plat aluminium, pahat, roll karet. Untuk teknik cetak datar menggunakan lempengan logam, fotografi, atau printer. Indikator 19. Disajikan data prosedur membuat karya seni grafis dengan teknik cetak secara acak. Peserta didik dapat menyusun tahapan atau langkah-langkah berkarya seni grafis secara benar. Nah, di sini disajikan prosedur cetak dalam. Anak-anak, dalam cetak dalam
Langkah-langkahnya harus diingat. Pertama, menyiapkan dulu alat, yaitu tembaga atau seng atau plastik tebal, alat gores yang tajam, kemudian tinta dan kuas. Kedua, membuat gambar pada tembaga atau seng tersebut dengan cara digores. Kemudian tinta dioleskan pada bagian yang menjeluk atau dalam. Keempat, tinta yang menempel pada bagian datar tembaga dibersihkan. Yang kelima, kertas yang akan dicetak diletakkan pada permukaan klise atau tembaga. Kertas ini harus kertas yang mudah menyerap tinta. 6. Selanjutnya dipres dengan rata menggunakan alat pres. Kemudian yang ketujuh, akhirnya kertas diangkat, tampaklah gambar. Indikator 20 disajikan prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Peserta didik dapat mengurutkan prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa dengan benar. Nah, anak-anak, pada soal ini kalian akan disajikan prosedur penyelenggaraan pameran. Kalian tinggal mengurutkan dengan benar. Perlu kalian ingat, yang pertama adalah menyeleksi karya yang akan dipamerkan. Kemudian kedua, mengumpulkan karya seni yang akan dipamerkan. Yang ketiga, menata ruang pameran serta karya seni yang akan dipamerkan. Keempat, mempersiapkan tempat dan ruang pameran beserta perlengkapannya. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembahasan soal-soal pilihan ganda. Sekarang kita masuk kepada soal uraian. Indikator uraian pertama, disajikan gambar berbagai media penerapan ragam hias. Peserta didik dapat menentukan teknik yang tepat digunakan. Nah, coba anak-anak amati, nanti ada gambar-gambar. Gambar pertama ini ada gambar pintu yang diberikan hiasan ragam hias dengan teknik pahat atau ukir. Yang kedua ada bahan dari kain yang diberi ragam hias dengan teknik batik. Yang di atas, yang ketiga, yaitu ada bahan benang yang ditenun. Jadi ragam hiasnya diterapkan dengan cara teknik tenun. Kemudian yang keempat, kita lihat ada gambar telenan kayu. Ini teknik yang digunakan untuk membuat ragam hias adalah teknik lukis. Baik, kita lanjut indikator uraian kedua. Disajikan data prosedur membuat poster. Peserta didik dapat menyusun prosedur membuat poster dengan benar. Nah, anak-anak, seperti tadi, cuma ini uraian ya. Kalian membuat langkah-langkah membuat poster dengan berurutan. Yaitu pertama, persiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar poster. Kemudian yang kedua, pilih tema gambar poster yang sesuai. Yang ketiga, tulislah atau gambarlah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Gunakan jenis huruf yang sesuai dengan tema gambar poster. Perhatikan pula komposisinya. Keempat, gambarlah objek poster yang bentuk, warna, dan karakternya sesuai dengan kata-katanya dengan memperhatikan komposisinya. 5. Gunakan teknik menggambar yang sesuai dengan karakter bahannya. Nah, demikian anak-anak indikator untuk uraian. Nah, demikian anak-anak bahasan ujian sekolah tahun 2021. Sukses untuk semua siswa kelas 9, masa depan cerah menanti. Selamat menuju SMA SMK terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.